Firman Tuhan diambil dari Lukas 11 ayat 14 hingga 36. Dengarlah firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya, yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudara Jeremy yang telah memimpin kita membaca perikop firman hari ini yang cukup panjang. Saudara, untuk memulai, saya ingin menanya satu pertanyaan dasar. Pertanyaan bagi kita semua orang percaya. Apa itu Injil?
Saya percaya kebanyakan dari kita, saudara, jemaat, CCC, GPC sudah mengetahui jawabannya bahwa Injil adalah kabar keselamatan di dalam Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita. Karena Injil lah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Karena Injil pula lah kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan karena Injil lah kita menjadi orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang Kristen. Injil bukan hanya salah satu jalan, tetapi ini adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi dosa-dosa kita. Karena Injil, saudara, kita menjadi orang-orang benar bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang kita terima di dalam iman. Dan karena itulah kita sekarang menjadi milik kepunyaan Tuhan dan kita hidup sesuai dengan panggilan utama kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, yaitu untuk menikmati Tuhan dan memuliakan namanya sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, saudara, di Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Semua orang di dalam dunia ini memerlukan Injil. Injil adalah satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan dosa semua orang di dalam dunia ini. Dan Tuhan saat ini memakai setiap kita, memakai gereja Tuhan yang telah terlebih dahulu menerima anugerah Injil ini untuk sekarang membawa kabar keselamatan ini, menyatakan Injil melalui seluruh kehidupan kita, supaya orang-orang yang berdosa ini dapat melihat Kristus. Mereka dapat melihat menerima anugerah keselamatan yang Kristus anugerahkan, yang Ia telah anugerahkan kepada kita terlebih dahulu, dan Ia berikan itu bagi kita semuanya. Nah, saudara, kalau kabar Injil merupakan kabar yang diperlukan oleh semua orang, pertanyaannya, kenapa kok kita masih kesulitan untuk memberitakan Injil? Kenapa berita Injil yang begitu mulia, yang begitu luar biasa ini masih seringkali sulit diterima oleh banyak orang, bahkan ada yang menolaknya, ada yang membencinya sebegitu rupa, dan ada yang benar-benar sampai mau menyiksa Injil begitu rupa di dalam dunia ini. Kenapa hal ini terjadi, saudara? Saudara, karena satu hal yang akan kita bahas bersama-sama dalam firman hari ini, saya ingin katakan bahwa pemberitaan Injil itu datang satu paket dengan penolakan. Tidak semua orang ternyata itu bersikap menerima Injil yang agung dan mulia ini, saudara. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana secara lebih dalam lagi orang-orang atau dunia ini menolak Injil, dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam dunia yang menolak Injil seperti ini, dan bagaimana juga kita tetap mengasihi, tetap membawa Injil Tuhan dengan setia di tengah-tengah dunia yang menolak Injil. Kita akan merenungkan ini dari kelanjutan seri Kitab Lukas di Lukas pasal 11 ayat 14 sampai 36 yang tadi sudah kita baca bersama-sama, dan saya akan membagi khotbah ini menjadi 3 poin khotbah yang saya rangkum seperti ini. Pertama, mereka yang menolak Injil adalah mereka yang menyerang Injil dengan cara pandangnya. Kedua, mereka menolak Injil adalah mereka yang bersikap netral terhadap Injil. Dan yang ketiga, mereka menolak Injil adalah mereka yang memiliki mata yang jahat. Inilah 3 poin yang kita renungkan bersama-sama dari ayat yang tadi sudah kita baca. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan khotbah hari ini, mari kita berdoa, kita minta Tuhan untuk memimpin kita dalam memahami dan mengaplikasikan khotbah hari ini. Bapa di dalam surga, firman-Mu hari ini mungkin akan terdengar lebih keras dari biasanya. Mungkin kami akan mendengar peringatan-peringatan, mendengar hal-hal yang mungkin akan sulit kami terima secara mudah di dalam firman hari ini. Kami berdoa agar Roh Kudus dalam setiap hati kami membantu kami, bahwa di balik firman yang keras ini, kami tetap dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kami dapat melihat cinta kasih Tuhan untuk tetap menyatakan Injil-Mu kepada kami dan kepada orang-orang di luar sana, dan melihat hati-Mu yang begitu besar, yang mengasihi orang-orang berdosa, dan mengasihi kami semuanya. Bawa kami untuk melihat kekuatan dan kemuliaan Injil ini lebih lagi melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke poin pertama. Mereka yang menolak Injil adalah mereka yang menyerang Injil dengan cara pandangnya. Saudara, perikop khotbah kita hari ini terdiri dari beberapa kisah atau beberapa pengajaran yang sebenarnya memiliki satu kesinambungan pesan yang Lukas ingin sampaikan dalam perikop ini. Kisah ini sebenarnya, saudara, ini sebagai review aja, merupakan bagian dari narasi perjalanan dan pelayanan Tuhan Yesus menuju ke kota Yerusalem. Perikop ini diawali, saudara, di ayat 14 itu ya, terutama 14-23, ini bagian pertamanya itu dengan satu peristiwa. Jadi dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke kota Yerusalem, di sini
Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan mengusir setan dari seorang yang bisu dan akhirnya orang ini bisa berbicara kembali. Nah saudara, ini juga merupakan mujizat pertama yang dicatat di dalam bagian ini, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem ini, yang sudah dimulai sebenarnya dari pasal 9 dan nanti akan berakhir di pasal 19 gitu ya. Jadi ini mujizat pertama yang dicatat di sini. Dan saudara, ini adalah salah satu mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi di sini tidak seperti sebelum-sebelumnya Lukas menulis mujizat Yesus. Di sini Lukas tidak berfokus kepada tindakan mujizat Yesus itu sendiri, tetapi di sini Lukas ingin mengarahkan kita untuk berfokus kepada respon orang banyak yang dikatakan di ayat 14 bahwa di situ dikatakan mereka terkagum, mereka heran melihat mujizat Yesus mengusir setan ini. Saudara, kita pernah membahas sebelumnya di dalam seri khotbah Lukas sebelumnya tahun lalu bahwa mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai suatu tanda dari apa yang sesungguhnya Yesus kerjakan di dalam dunia ini. Yaitu apa saudara? Misi Yesus untuk membawa kerajaan Allah ke dalam dunia ini di dalam karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dengan kata lain saudara, Yesus menghendaki agar mereka yang melihat dan mengalami mujizat ini untuk melihatnya sebagai satu tanda yang mengarahkan kepada Injil yang akan membawa mereka untuk menyembah dan memuliakan Tuhan lebih lagi dalam hidup mereka. Dan kita lihat ada orang banyak yang melihat mujizat ini dan mereka terkagum, akan tetapi waktu kita lihat di ayat ke-15 dan 16 timbul respon yang tidak sesuai dengan maksud sesungguhnya dari mujizat Yesus. Yang pertama, saudara, ada dua respon di sini. Kita akan melihat dalam 2 poin khotbah kita hari ini. Dan saya akan fokus ke poin yang pertama, respon pertama di sini. Di situ dikatakan bahwa ada yang berkata, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Saudara, siapakah Beelzebul ini? Ini saudara sebenarnya bukan nama setan sesungguhnya. Ya, jadi Alkitab tidak pernah mencatat ada nama setan Beelzebul dari surga, tapi nama ini diberikan di dalam budaya orang Yahudi dan nama ini berasal dari nama dewa Baal. Dan itu adalah dewa yang bisa dibilang salah satu yang paling kuat, dewa yang paling banyak disembah. Dan kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, saudara sering kali menemukan bahwa orang Israel sering kali berhala menyembah dewa Baal ini. Dan itulah kenapa nama Beelzebul ini akhirnya diadaptasikan, dipakai untuk menyatakan iblis atau setan yang paling kuat, dan bisa dikatakan ini adalah komandan dari setan-setan yang lainnya. Gitu. Sekilas saudara, memang pernyataan dari orang-orang di sini itu terlihat masuk akal. Apalagi kalau kita baca kisah serupa, kisah yang sama di kitab Matius, kita dapat melihat bahwa pernyataan ini sebenarnya datang dari orang-orang Farisi yang mereka tuh memiliki intensi untuk menjatuhkan Yesus. Orang-orang Farisi merasa bahwa mereka itu ada di pihaknya Yesus, sehingga kalau Yesus yang merupakan oposisinya itu melakukan mujizat yang juga sebenarnya pada waktu itu adalah hal yang pernah terjadi juga sebelum Yesus datang, mereka akan berpikir ini pasti bukan kuasa Yesus, karena kalau kuasa bukan kuasa Tuhan, karena kalau itu adalah kuasa Tuhan itu tidak akan mungkin datang dari Yesus yang adalah oposisi mereka. Nah di sini saudara, mereka tuh memiliki satu cara pandang atau bisa kita bilang dalam bahasa Inggrisnya worldview untuk menolak Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus menggunakan kuasa dari Beelzebul. Nah saudara, bagi kita orang-orang yang tinggal di kota modern, kota besar seperti Jakarta ini, penolakan atas Injil yang sekarang kita terima itu bukan seringkali kita lihat yang terjadi secara agresif, secara keras. Misalnya kita diusir dari suatu tempat karena kita jadi orang Kristen, atau misalnya kita dipersulit untuk beribadah di hari Minggu. Namun saudara, penolakan yang seringkali datang atau kita temukan di dalam kehidupan kita saat ini adalah penolakan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini dengan memakai satu cara pandang atau worldview yang dipegang oleh dunia ini yang sebenarnya kedengarannya masuk akal, kedengarannya baik, tapi dipakai untuk menentang atau untuk menjadi kompetisi dari cara pandang Injil atau worldview Injil. Saya berikan salah satu contoh yang pernah saya alami juga. Saya pernah berbicara dengan salah satu teman saya dulu, orang non-Kristen, dan dia pernah berkata seperti ini, bahwa kita tuh orang Kristen gak boleh bilang kalau keselamatan itu cuma diberikan oleh Yesus. Manusia itu kan beda-beda. Jadi Tuhan itu bisa dong kasih jalan keselamatan yang berbeda-beda sesuai dengan iman, agama, atau mungkin karakter yang mereka pegang.
Mungkin kalau buat saya tuh cocoknya Kristen katanya. Mungkin ada orang lain cocoknya iman yang lain. Buddha kah, atau Hindu kah, atau iman-iman yang lain. Sekilas saudara, kalau kita dengar cara pandang ini masuk akal. Kedengarannya bagus. Apalagi bersahabat karena cara pandang ini adalah cara pandang yang menghargai perbedaan. Tidak seperti cara pandang Injil yang sekilas kedengarannya eksklusif dan kedengarannya bisa memecah belah. Terlebih lagi saudara, kita itu tidak hanya menemukan orang yang menyerang Injil dengan worldview dunia ini, tetapi kita pun juga seringkali terpengaruh dan jadi ragu karena sekilas kita bisa saja setuju dengan worldview yang bertentangan dengan Injil tersebut. Lantas saudara, bagaimana kita menghadapi penolakan cara pandang seperti ini? Ini penolakan yang tidak akan terlihat secara kasat mata, tetapi saudara, serangan dari cara pandang ini adalah serangan yang cukup berbahaya. Karena bisa saja ini menyerang kita secara tidak langsung, membuat kita berpikir, membuat kita ragu, dan bisa saja membuat kita meninggalkan iman kita. Kita lihat saudara apa yang Yesus lakukan untuk menghadapi penolakan cara pandang yang dikemukakan oleh orang-orang Farisi di ayat 17 sampai 20. Di sini saudara, Yesus melakukan satu hal yang dikatakan dengan berapologetika, atau dengan kata lain adalah memberikan pembelaan secara logis kepada orang-orang yang menuduhnya mengusir setan dengan kekuatan Beelzebul. Dikatakan di situ saudara, Yesus memakai satu analogi. Ada dua analogi yang dia pakai, kerajaan dan rumah tangga. Tapi saya akan highlight analogi yang rumah tangga di sini. Dikatakan di sini, seperti halnya dalam sebuah rumah tangga, seorang suami atau kalau setan itu memakai kuasa setan untuk mengusir setan gitu. Kalau kita memakai kuasa setan untuk mengusir setan yang lainnya, itu sama halnya seperti di rumah tangga itu seorang suami yang berusaha untuk menaklukkan dirinya sendiri. Dan bila hal itu terjadi saudara, bila ada suami yang berusaha untuk menyerang, menaklukkan istrinya sendiri, itu rumah tangganya pasti akan runtuh. Demikian juga dikatakan kalau Yesus itu memakai kuasa setan untuk mengusir setan, itu sama saja seperti kerajaan setan itu sudah terpecah. Dan kalau suatu kerajaan sudah terpecah, maka kerajaan itu pasti akan runtuh. Dan respon Tuhan Yesus ini adalah respon yang dapat dimengerti oleh orang-orang pada saat itu. Karena dalam sejarah bangsa Yahudi, mereka pernah mengalami kerajaan yang pecah. Yaitu di perjanjian lama saat kerajaan Israel pecah menjadi dua, kerajaan utara dan selatan, yang akibatnya berujung pada keruntuhan kerajaan Israel sampai tidak bersisa. Jadi dari sini Yesus mau mengatakan bahwa nggak mungkin Yesus memakai kuasa setan untuk mengusir setan juga. Karena bila itu terjadi, kerajaan setan itu tidak akan terpecah belah. Sedangkan kita tahu bahwa setan berambisi, ingin supaya kerajaan itu terus bertambah, terus meningkat, dan terus lebih menguasai dunia ini. Dan dikatakan di ayat 19 juga, seperti ini. Kalau ia memakai kuasa setan, bagaimana dengan orang-orang lain yang juga mengusir setan? Di sini Yesus merujuk juga kepada pemuka agama Yahudi yang pada saat itu juga melakukan mujizat pengusiran setan seperti yang saya katakan tadi. Dan di sini dikatakan kalau dia mengusir dengan kuasa setan, maka para pemuka orang-orang Yahudi yang mengusir setan sebelum kejadian ini juga mengusir setan dengan menggunakan kekuatan setan. Dan itu pastinya satu hal yang mereka tidak akan terima di dalam cara pandang mereka, karena mereka pikir mereka mengusir setan dengan kuasa Tuhan. Melalui respon ini saudara, Yesus mematahkan cara pandang atau worldview mereka yang sebetulnya ini adalah cara pandang yang tidak logis. Dan di sini mau menunjukkan saudara, kalau Yesus itu tidak mengusir dengan kuasa setan, tetapi mengusir dengan satu kuasa yang bertentangan dengan kuasa setan itu, yaitu kuasa Tuhan. Dan sekali lagi, Yesus ingin menunjukkan bahwa mujizat ini adalah satu tanda dari kedatangan kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Dan mereka yang tidak setuju dengan hal ini atau memiliki pandangan yang lain, artinya mereka sebenarnya telah menolak Tuhan dan mereka adalah seteru Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu cara di sini agar kita dapat memiliki cara bagaimana kita menanggapi cara pandang atau worldview yang berbeda dengan memberikan satu pembelaan, satu cara, yaitu dengan berapologetika. Hal ini saudara juga ditegaskan kalau kita baca di kitab 1 Petrus 3 ayat 15 yang berkata agar kita itu selalu siap untuk memberikan jawaban. Dalam bahasa saya siap untuk memberikan pembelaan, atau dalam bahasa saya adalah apologia tentang Injil yang kita pegang kepada mereka yang mempertanyakan,
yang meragukan atau mereka yang hendak menjatuhkan Injil. Karena saudara, dengan berapologetika kita sebenarnya tidak hanya berusaha untuk memberikan jawaban yang logis atas iman kekristenan kepada orang-orang lain, tetapi kita juga dapat memperlihatkan ketidakkonsistenan atau kerapuhan dari cara pandang yang dunia ini pegang, dan menunjukkan bahwa Injil adalah cara pandang yang benar, cara pandang yang konsisten, yang masuk akal dan relevan bagi kehidupan kita, seperti yang Yesus lakukan kepada orang-orang Farisi di dalam kisah ini. Ibaratnya saudara, cara pandang atau worldview itu seperti rumah tinggal. Dan saat kita berapologetika, kita memberikan pembelaan, itu adalah cara sebenarnya bagaimana kita memperlihatkan adanya kerapuhan di dalam fondasi rumah yang mereka tinggali. Sehingga mereka sadar kalau mereka itu perlu meninggalkan rumah tersebut dan pindah ke rumah dengan fondasi yang lebih kuat dan lebih stabil. Firman Tuhan katakan juga saudara bahwa ini bukan hanya tugas dari seorang hamba Tuhan, dari leader-leader di gereja, tetapi ini adalah panggilan. Ini adalah bagian dari panggilan misi yang Tuhan berikan kepada kita semua murid-murid Kristus untuk membawa Injil ke tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara, kita perlu diperlengkapi agar kita dapat memberikan jawaban yang baik. Berapologetika memang tidaklah mudah saudara, karena di sini kita tidak hanya perlu mempelajari kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, mengerti Injil tidak hanya sebagai sebuah teologi, tetapi cara pandang, bagaimana kita melihat budaya di sekitar kita, lifestyle, cara pandang di sekitar kita itu dari cara pandang Injil. Dan ini membutuhkan satu pembelajaran, pelatihan, ketekunan kita di dalam disiplin-disiplin rohani kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat saudara, Tuhan memanggil kita untuk berapologetika, bukan sebagai senjata untuk menyerang cara pandang atau budaya atau kepercayaan orang lain. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk memberikan pembelaan, berapologetika, bukan semata-mata untuk memenangkan argumen, tetapi untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Itulah kalau kita baca kembali di 1 Petrus 3 ayat 15, dikatakan di situ agar kita dapat memberikan pembelaan, berapologetika dengan hormat dan lemah lembut. Karena kita berharap bahwa mereka yang mendengar tidak hanya menerima Injil secara logika saja, tetapi menerima Kristus ke dalam hati mereka, Kristus yang mengasihi setiap daripada mereka. Inilah saudara kelompok pertama, kelompok yang menolak Injil yang diberitakan di dalam perikop ini, yang menolak Injil dengan cara pandang mereka, dan bagaimana Yesus menanggapinya, yaitu dengan berapologetika di sini. Tetapi ternyata saudara ada satu kelompok lainnya, ada respon lainnya yang tercatat di dalam kitab Lukas ini yang kelihatannya berbeda dengan respon yang pertama. Siapakah mereka ini? Kita masuk ke poin yang kedua. Mereka menolak Injil adalah mereka yang bersikap netral terhadap Injil. Saudara, selain ada orang-orang yang menuduh Yesus memakai kuasa Beelzebul di dalam bagian ini, kita melihat di ayat 16 ada satu kelompok dari orang banyak ini yang meresponi mujizat Tuhan Yesus dengan mereka mau meminta satu tanda dari sorga kepada Tuhan atau kepada Yesus di situ. Kelompok ini saudara, sekilas kelihatannya lebih bersahabat dari kelompok yang pertama. Mereka tidak menuduh Yesus secara frontal, tetapi mereka merasa perlunya tanda tambahan untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang untuk membawa Injil atau membawa kerajaan Allah. Di sini saudara, tampak sekilas di dalam orang banyak yang melihat mujizat Yesus ini, ada seperti kelompok ketiga, yaitu kelompok yang kelihatannya lebih netral kepada Yesus. Orang-orang yang meminta tanda ini saudara seakan mereka itu terlihat lebih open-minded. Mereka juga seakan meminta hal yang kedengarannya masuk akal. Karena kalau kita punya data yang lebih banyak, fakta yang lebih banyak, maka kita dapat lebih teryakinkan bahwa Yesus itu benar-benar adalah kebenaran Injil, atau Yesus membawa Injil ke dalam dunia ini. Mereka juga tidak serta-merta menolak Yesus seperti kelompok pertama, tetapi mereka juga tidak menerima Yesus. Orang-orang seperti ini mungkin kita sering sebut dengan istilah orang-orang agnostik, yang mengakui bahwa Tuhan itu ada, tetapi mereka tidak mau menerima atau menolak Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang-orang ini cenderung netral dan mungkin baru akan menerima Tuhan jika mereka melihat satu tanda atau satu fenomena atau suatu argumen, hal yang dapat meyakinkan mereka untuk menerima Tuhan. Dan sekilas saudara, orang-orang ini kelihatannya
lebih baik daripada mereka yang jelas-jelas menolak Tuhan. Dan kelihatannya mereka tidak menolak Tuhan. Akan tetapi saudara, dikatakan di dalam perikop ini, Tuhan Yesus tahu di balik sikap open-mindednya mereka, kenetralannya mereka, sebetulnya mereka sedang mencobai Yesus. Beberapa komentar yang saya baca di sini saudara berkata mungkin saja orang-orang ini tidak secara intensional mau mencoba Yesus dengan meminta tanda. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa hati mereka itu sebetulnya tidak sungguh mencari Yesus. Dari luar saudara orang-orang ini kelihatan baik-baik saja. Tetapi di mata Tuhan orang-orang netral ini sebetulnya sama-sama orang yang menolak Yesus. Itulah mengapa saudara setelah kisah pengusiran setan ini di ayat 23, ya kalau saudara baca itu adalah perikop lain. Di situ Yesus mengucapkan satu pernyataan yang tegas berkata, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus menegaskan satu hal di sini saudara, bahwa tidak ada yang namanya netral secara spiritual. Kita hanya memiliki dua pilihan, ikut Tuhan atau tidak. Dan jika kita tidak ikut Tuhan, maka kita akan hidup melawan Tuhan. Terlebih lagi saudara, Yesus menjelaskan ini dalam perumpamaan sederhana di ayat 24-26 yang berkata apabila ada roh jahat keluar dari manusia. Jadi ini sambungannya saudara dari kisah mujizat yang di bagian pertama. Di situ dikata ia akan mengajak roh yang lebih jahat lainnya untuk masuk ke jiwa manusia yang itu seperti rumah yang bersih tersapu dan rapi teratur. Nah saudara, rumah yang bersih tersapu dan rapi teratur ini sebenarnya adalah gambaran dari rumah yang tidak bertuan. Dan dikatakan roh jahat makin akan tinggal di dalam manusia tersebut karena jiwanya tidak bertuan. Dari sini saudara Yesus mau menegaskan, kalau kita merasa kita itu netral, kita itu bersikap agnostik, tidak menerima atau menolak Tuhan, saudara kita sejatinya sedang menipu diri kita sendiri. Kenetralan kita secara spiritual tidak membuat kondisi kita lebih baik dari mereka menolak Tuhan secara langsung. Bahkan dikatakan di sini, ada roh jahat yang lebih banyak lagi berdiam di dalam diri orang yang netral tersebut. Dikatakan dalam perumpamaan ini saudara. Saudara mungkin kita yang sudah mendengar hal ini, kita masih kayak berpikir gitu. Kan mungkin aja orang-orang yang mempertanyakan, minta tanda, yang masih ragu kepada Tuhan ini, mereka memang secara tulus meminta tanda yang lebih daripada Tuhan. Mereka mau kok sebenarnya cari Tuhan. Tapi kenapa di sini Yesus seakan di sini Yesus bilang kalau mereka ini menolak Tuhan. Yesus menuduh mereka. Apa yang membuat Yesus berkata kalau mereka telah menolak Tuhan? Yesus sambungkan di sini di ayat 29 sampai ke 32. Di sini dengan satu hal tanda Yunus, ya diberitahukan di sini. Yesus di sini secara spesifik menyoroti mereka yang menghendaki tanda lain dari surga yang berkata bahwa mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Apa maksud Yesus di sini? Saudara ingat kisah Yunus di Perjanjian Lama? Yunus diutus Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ke kota Niniwe yang terkenal saudara dengan dosa dan kekejamannya. Tetapi Yunus dikatakan malah lari dari panggilannya sampai kapalnya karam dan dia dibuang dan dia ada di dalam perut ikan selama 3 hari lamanya sampai akhirnya Yunus itu tiba di kota Niniwe secara mujizat. Dan akhirnya saat ia sampai ke kota Niniwe, dia memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum kota Niniwe yang akhirnya membuat seluruh orang di kota Niniwe yang terkenal kejam dan jahat itu bertobat. Yesus juga menambahkan satu kejadian lagi di dalam perikop ini, saudara, dari ayat 29 sampai 32 dikatakan di situ ada di Perjanjian Lama, tepatnya di kitab 1 Raja-Raja pasal 10, itu kejadian ratu dari selatan atau dikatakan di situ Ratu Sheba yang tidak pernah mendengar Tuhan, tidak pernah mengenal Tuhan sama sekali, tapi dia tahu Raja Salomo adalah raja yang berhikmat. Dia datang dari jauh untuk menemui Raja Salomo dan Ratu Sheba akhirnya mendengar hikmat yang lebih dari apa yang dia pikirkan. Dan itu adalah hikmat dari Tuhan yang diberikan melalui Raja Salomo yang membawanya akhirnya untuk mengenal Tuhan yang benar. Yesus katakan saudara, 2 peristiwa di Perjanjian Lama ini, tanda kedatangan Yunus dan kedatangan Ratu Sheba dari selatan ini merujuk kepada satu tanda yang lebih besar sebenarnya yang datang ke dalam dunia yang jahat dan berdosa ini, yaitu tanda
di dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah untuk membawa manusia yang berdosa itu kembali bertobat dan mengenal Tuhan yang benar. Yesus menyatakan dirinya, saudara, tidak hanya sebagai tanda yang lebih besar daripada Yunus dan Raja Salomo, tapi Yesus juga adalah tanda yang paling jelas dan tanda yang paling sempurna yang Tuhan berikan bagi manusia, yang sekarang kita terima di dalam Injil. Dan saudara, kalau di sini Yesus berkata orang-orang Niniwe yang jahat itu bertobat melalui Yunus yang memberitakan Injil. Kalau Ratu Syeba yang tidak pernah mengenal Tuhan itu datang jauh-jauh dan ia mengenal Tuhan melalui pemberitaan Raja Salomo. Sekarang ada satu pemberitaan yang lebih jelas, yang lebih pasti, yaitu Tuhan sendiri datang, firman itu menjadi manusia. Sehingga saudara, bila ada orang yang menerima tanda lain di luar daripada Yesus, firman yang berinkarnasi menjadi manusia ini, atau bila ada yang mencari hal-hal lain untuk mendukung kebenaran Injil dari luar Injil, Tuhan Yesus katakan bahwa hati mereka lebih keras daripada orang-orang Niniwe yang jahat atau Ratu Syeba yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Tuhan. Saudara, ini adalah karakteristik kedua dari mereka yang menolak Injil. Dan di sini kita dapat melihat, saudara, penolakan Injil itu terjadi bukan karena informasi yang kurang dari Tuhan, bukan adanya tanda yang tidak jelas dari Tuhan. Tetapi ada satu faktor di sini, saudara. Kenapa Injil tetap ditolak oleh orang-orang yang cenderung bersikap netral atau memiliki cara pandang yang lain? Karena masalah dalam penolakan Injil itu terdapat di dalam kekerasan hati mereka. Dan inilah, saudara, yang akan kita lihat di poin terakhir di dalam khotbah ini. Mereka menolak Injil adalah mereka yang memiliki mata yang jahat. Kita masuk ke poin yang ketiga. Saudara, apa penyebab orang-orang yang menyerang Injil ini atau mereka tidak mau menerima Injil? Apakah ini terjadi karena Injil tidak diberitakan dengan baik? Atau apakah Injil tidak diberitakan dengan cara yang menarik? Atau apakah mereka tidak menerima Injil karena mereka merasa Injil hal yang tidak relevan bagi mereka, atau mungkin mereka tidak menerima atau melihat fenomena-fenomena supernatural seperti ada mujizat-mujizat yang membawa mereka untuk meyakini atau mempercayai Injil. Saudara, apa yang tadi saya sebutkan bisa saja menjadi alasan orang-orang itu tidak mau menerima Injil, dan kita mungkin dapat menemukan ratusan alasan lainnya kenapa orang-orang tidak mau menerima Injil. Tetapi saudara, semua alasan yang kita dengar itu sebetulnya bukan masalah utama kenapa Injil ditolak. Karena saudara, kalau alasannya pemberitaan Injil itu kurang menarik, kita bisa saja, saudara, tetap melihat orang menolak Injil meskipun Injil udah diberitakan dengan cara yang luar biasa. Kita memodifikasi gereja kita begitu rupa, kita membuat hal-hal yang bikin orang-orang itu menarik untuk enjoy musiknya, untuk enjoy ibadah kita semuanya. Tapi tetap, saudara, itu tidak akan menjamin orang otomatis akan menerima Injil. Tetap ada orang yang akan menolak Injil. Dan kalau kita berkata kita perlu fenomena yang menarik, kita perlu ada mujizat dalam pemberitaan Injil. Dan saudara, kita bisa juga lihat hari ini, banyak orang itu terkagum, mau datang kalau ada kebaktian KKR yang memberikan mujizat kepada orang-orang. Itu dapat membuat orang-orang terkagum. Tetapi saudara, tetap saja di antara orang-orang yang melihat atau bahkan menerima mujizat sebelumnya, itu belum tentu mereka dapat menerima Injil sepenuhnya. Mungkin saja mereka datang bukan untuk melihat Yesus, bukan untuk menerima Tuhan, tetapi hanya untuk melihat dan menerima berkat-berkat Tuhan. Dan ini, saudara, sama saja mereka tidak menerima Injil, mereka tidak menerima Kristus di dalam hati mereka. Lantas, saudara, apa masalah utama dari penolakan Injil ini? Saya ingin kita fokuskan ke 4 ayat terakhir dari ayat 33 sampai ke 36. Saudara, Lukas di sini menutup perikop ini dengan pengajaran tentang mata. Mata dikatakan di sini itu seperti pelita atau lampu lilin yang kalau dinyalakan itu tidak mungkin ditaruh di bawah gantang atau tidak mungkin disembunyikan. Karena saudara, kita akan menaruh pelita itu di tempat yang terbuka atau di atas kaki Dian supaya pelita itu menerangi sekitarnya dan orang dapat melihat cahayanya. Begitu pula dengan mata kita, saudara. Kalau mata kita itu terang, maka seluruh tubuh kita pun akan terang.
Dan sebaliknya dikatakan kalau mata kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Sebab itu saudara, Tuhan Yesus mengatakan di sini masalah mengapa Injil itu ditolak, itu terjadi karena mereka memiliki mata yang gelap. Atau dengan kata lain saudara, mata yang gelap ini merujuk kepada hati mereka yang berdosa. Injil tidak diterima karena kegelapan dosa yang masih ada di dalam hati, menutup mata mereka untuk melihat terang kemuliaan Allah. Malah saudara, di dalam kegelapan dosa ini manusia itu menekan, mensupresi pernyataan tentang Tuhan begitu rupa. Sehingga mereka tidak mau menyembah, mereka tidak mau mengakui adanya Tuhan dan menggantikan Tuhan dengan ilah-ilah yang lain. Dan kegelapan dosa ini saudara juga telah mengeraskan hati mereka. Seperti di perumpamaan penabur yang dulu pernah kita pelajari bersama-sama di seri kitab Lukas juga sebelumnya. Sehingga benih Injil yang ditabur itu tidak dapat bertumbuh yang baik di tanah yang keras. Benih Injil tidak dapat berakar dan benih Injil itu akhirnya hilang dari tanah yang keras. Dan kalau saya mau mengulangi pernyataan dari khotbah penabur yang dulu saya pernah khotbahkan juga, dikatakan di sini masalah pada penolakan Injil itu bukan terjadi karena benih, bukan karena pemberitaan Injilnya, bukan karena penaburnya atau karena orang-orang yang memberitakan Injil, tetapi masalah penolakan Injil itu terdapat di tanahnya, di dalam hati orang yang menerima dan menolak Injil. Dan sampai kapanpun saudara, bila mata manusia masih gelap, bila hati manusia masih keras karena dosa, tidak peduli seberapa bagus Injil diberitakan, tidak peduli seberapa hebat kita berapologetika, seberapa besar mereka melihat mujizat, tidak peduli akan semuanya itu, manusia tetap tidak akan menerima Injil. Dan satu-satunya jalan saudara, agar manusia dapat menerima Injil, adalah mereka harus memiliki mata yang baik. Dan bagaimana kita dapat memiliki mata yang baik ini? Apakah saudara kita dapat memiliki mata yang baik ini dengan kita berbuat baik selama kehidupan kita, sehingga nanti Tuhan akan memberikan mata yang baik kepada kita? Apakah kita dapat memiliki mata yang baik ini dengan cara kita beribadah, kita melakukan disiplin-disiplin rohani yang baik, kita tidak berbuat dosa dalam kehidupan kita, sehingga nanti Tuhan memberikan mata yang baik ini kepada kita? Jawabannya tidak saudara. Mata yang baik ini tidak kita dapatkan melalui usaha baik kita atau ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi kita hanya dapat memiliki mata yang baik ini apabila Tuhan yang membukakan mata kita, mengubah mata kita dari mata yang jahat ke mata yang baik. Dengan cara bagaimana saudara? Yang melahirbarukan kita, menghapus dosa-dosa kita, sehingga kegelapan dosa yang tadinya menguasai kita itu lenyap dan tergantikan oleh terang kemuliaan Tuhan. Dan kabar baiknya saudara, Tuhan menganugerahkan mata yang baik ini bukan sebagai imbalan atas usaha kita untuk hidup baik, tetapi karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan semata yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mati untuk mengangkat kegelapan dosa-dosa kita dan menggantikannya dengan terang kebenaran Kristus di dalam hati kita. Oleh karena itu saudara, kalau hari ini saudara dapat menerima Kristus, kita dapat mengerti, menghidupi Injil yang diberitakan, itu semua terjadi bukan karena kita pintar, bukan karena kita cukup terlatih, tetapi karena kasih karunia Kristus semata yang memampukan kita saudara, bukan karena kehebatan kita. Dan karena hanya melalui kasih karunia Kristus inilah saudara, manusia dapat memiliki mata yang baik. Sehingga mereka yang menolak Injil dapat meresponi Injil dengan baik. Saat Injil diberitakan kepada kita, diberitakan kepada orang-orang itu, saat kita mungkin berapologetika, disitulah mereka dapat meresponi Injil dengan baik. Saudara, firman Tuhan hari ini mungkin terdengar seperti sebuah warning atau sebuah peringatan bagi kita semuanya. Untuk melihat apakah kita betul-betul sudah menerima Injil, atau apakah kita masih cenderung memiliki cara pandang lain untuk menyerang Injil, atau kita malah cenderung netral terhadap Injil saat ini. Satu hal saudara yang ingin saya sampaikan bagi saudara-saudara di tempat ini yang masih menggumuli Injil, firman Tuhan ini diberitakan bukan hanya untuk menyatakan kekerasan hati saudara, tetapi firman ini adalah undangan bagi saudara untuk datang kepada Kristus. Kalau saudara hari ini melihat Injil sebagai jalan keselamatan bagi hidupmu, saudara melihat Kristus sebagai jawaban yang mengisi kekosongan hatimu saat ini saudara,
ketahuilah kalau Tuhan sudah mengaruniakan mata yang baik dalam hidupmu. Pandanglah Kristus. Biarlah terang Kristus itu menerangi seluruh hidupmu, saudara. Agar kita juga dapat hidup dengan cara pandang yang benar, dengan worldview yang benar, dan untuk tujuan yang benar, untuk kemuliaan Tuhan. Dan bagi saudara saat ini yang sudah menerima Kristus, saudara saat ini melayani satu sama lain. Firman Tuhan hari ini yang diberitakan itu bukanlah untuk hanya kita membeda-bedakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi firman Tuhan ini bukan senjata bagi kita untuk menyerang mereka menolak Injil. Tidak, saudara. Tapi saya berdoa di sini agar firman Tuhan hari ini juga dapat membuat kita lebih mengasihi, lebih berempati kepada mereka yang menolak Injil. Karena ingat saudara, sebelum ini pun kita pun juga pernah menolak Injil dalam kehidupan kita. Dan kalau hari ini saudara kita dapat berubah, menerima Injil, mengenal Kristus yang berharga, itu terjadi bukan karena kita lebih baik dari mereka yang menolak Injil, saudara. Tapi kita itu adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia Kristus. Dan saya berdoa saudara, agar kasih karunia Kristus ini terus memenuhi hati kita, mengubahkan kehidupan kita, dan memimpin kita untuk melihat hal-hal di sekitar kita, jiwa-jiwa di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita dengan mata yang baik. Nah, saya berdoa terlebih lagi juga saudara, agar kasih karunia Kristus yang Ia sudah berikan kepada kita dapat terus mendorong kita untuk mengasihi mereka yang menolak Injil, berdoa bagi mereka yang menolak Injil, tetap menghormati, menghargai mereka yang menolak Injil, sambil berharap agar Tuhan satu saat juga mengaruniakan mata yang baik kepada orang-orang yang menolak Injil ini, dan mereka dapat mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang kita sudah alami, seperti yang kita hidupi saat ini juga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami melihat satu peringatan di dalam firman hari ini, satu tanda-tanda penolakan Injil yang mungkin sering kami temui dalam kehidupan kami, atau mungkin kami juga masih alami dalam kehidupan kami saat ini. Bapa, kami berdoa agar firman ini kembali dapat memperlihatkan kami kepada hati Kristus, hati yang mengasihi satu sama lain, hati yang mau memenangkan orang-orang di sekitar kami yang menolak Injil. Dan terutama lagi bagi setiap kami yang mungkin saat ini masih menolak, masih ragu, masih bersikap netral kepada Injil, kami berdoa Tuhan, agar Tuhan memberikan mata yang baik, mata yang menerangi setiap hati kami ini, agar kami dapat melihat terang kemuliaan Tuhan, melihat kasih karunia yang terpancar di atas kayu salib itu kepada setiap kami, yang telah menghapus semua dosa-dosa kami. Dan di sini kami dapat melihat keberhargaan Kristus yang lebih besar daripada apapun juga di dalam kehidupan kami. Biarlah firman hari ini memimpin kami, membawa kami untuk melihat kasih karunia-Mu itu lebih dalam lagi, dan memimpin kami terutama untuk membawa Injil-Mu dengan lebih setia, dengan lebih bertanggung jawab, dan dengan lebih penuh kasih lagi kepada satu sama lain di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.